Mungkin kita mulai saja ya. Ini dari kampus sudah hadir ya, dari UI sudah, kemudian dari IPB sudah belum ya? IPB apakah ada yang sudah mewakili? Belum ya. Kemudian dari ITB sudah ya, Pak David, Pak Ferdi. Kemudian dari UGM, apakah sudah ada yang mewakili dari UGM? Dari UGM belum ya. Oke, dari Unpad mungkin belum. Dari Universitas Terbuka. Oke. Teman-teman dari Baperida mohon dibantu dikontak ya untuk perguruan tinggi yang belum masuk ruang Zoom. Kemudian dari Telkom University sudah ada, dari Trisakti belum ya. Kemudian dari Juanda sudah ya Pak Danu. Kemudian dari UMI sudah, Bu Novita, dari Nusa Putra sudah tadi ya Pak Yudi ya. Terima kasih Pak. Kemudian dari Stisip sudah ya. Ada ya? Dari Stisip Pak Ahmad. Kemudian Lingga Buana sudah ya. Oh Pak Jeffrey dari Trisakti sudah juga. Ya, ada beberapa yang belum, nanti mungkin menyusul ya Bapak Ibu, supaya efektif juga waktunya, khawatir mengganggu kesibukan Bapak Ibu semua. Mungkin kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka melalui media Zoom meeting Bapak Ibu. Salam bersalam adalah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita semua selaku umatnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak karena berkenan untuk mengikuti Zoom pada hari ini. Saya yakin Bapak Ibu di sela-sela kesibukan gitu ya, tentunya kami sangat apresiasi atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom kali ini. Kemudian juga saya sampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Baperida, Bapak Toha Wildan tidak bisa mengikuti, mohon izin karena ada agenda lain dengan Pak Bupati. Insya Allah mungkin pada kesempatan kali ini saya akan memimpin diskusi kita gitu ya. Tapi izin mungkin kita ini nggak terlalu formal Bapak Ibu, pada intinya sih nanti mungkin ada informasi yang ingin disampaikan dan mungkin kita akan diskusikan bersama. Kemudian juga Bapak Ibu perlu kami sampaikan mungkin dalam kesempatan pada hari ini nanti akan disampaikan ada paparan ya, pemaparan dari Bu Samirah ya, terkait dengan aplikasi yang akan digunakan oleh kita semua. Izin sebelumnya saya akan izin share screen. Ya, eh, baik Bapak Ibu. Jadi pada intinya ini yang akan kita informasikan pada hari ini ya, bahwa kami di Kabupaten Sukabumi karena mengingat apa namanya fungsi layanan kami terkait dengan oke izin cancel. Ya, karena terkait dengan pengembangan ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Sukabumi, kami berharap bahwa kita semua bisa bersama-sama berkolaborasi ya di Kabupaten Sukabumi, baik itu dari pemerintah daerah maupun perguruan tinggi, baik dalam bidang riset maupun pengabdian masyarakat ya ke depannya, dan juga sebelumnya yang sudah kita laksanakan bersama.
Tentunya hal ini didasari oleh visi Kabupaten Sukabumi sendiri untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah. Untuk memudahkan itu, Bapak Ibu, kemarin ada beberapa hal yang kami pikir mungkin belum optimal di Kabupaten Sukabumi gitu ya. Salah satunya terkait dengan layanan terkait dengan bidang riset dan inovasi gitu ya. Salah satunya adalah untuk pengajuan surat keterangan penelitian, misalnya kemudahan akses informasi terkait dengan penelitian maupun kegiatan pengabdian masyarakat. Karena sekarang ekosistem kita sudah semakin berkembang, jaringan riset dan inovasi di Kabupaten Sukabumi semakin luas. Tentunya banyak kampus yang bukan hanya lokusnya di Kabupaten Sukabumi yang sering melaksanakan kegiatan di Sukabumi ya. Teman-teman dari Jakarta, dari Bandung, bahkan dari UGM, dari Jogja gitu ya, juga telah alhamdulillah telah melaksanakan kegiatan baik itu riset maupun pengabdian masyarakat di Sukabumi. Oleh karenanya, rasanya mungkin layanan kita perlu kita upgrade Bapak Ibu ya. Kalau dulu misalnya terkait dengan layanan pengajuan surat keterangan penelitian ataupun pengabdian masyarakat gitu ya, itu biasanya Bapak Ibu hanya harus datang dulu misalnya ke kantor Kesbangpol ataupun ke kantor kami gitu ya. Kalau yang deket sih mungkin kampus-kampus lokal nggak terlalu bermasalah ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau yang kampusnya di luar hanya untuk mengajukan surat keterangan penelitian saja misalnya itu mungkin akan menjadi pertama biaya belum waktunya gitu. Jadi tidak efektif. Makanya kami bersepakat dengan Kesbangpol juga bahwa kita akan apa namanya layanan ini coba kita kembangkan dengan pemanfaatan teknologi informasi, Bapak Ibu. Oleh karenanya kami coba membangun berkolaborasi dengan Politeknik Sukabumi, kita bangun yang namanya aplikasi Inspirasi Sukabumi, yaitu informasi pengembangan riset dan inovasi Sukabumi. Jadi aplikasi ini sebetulnya layanannya ada dua Bapak Ibu. Nanti secara teknis mungkin akan disampaikan oleh Bu Samira, tetapi intinya layanannya ada dua terkait dengan riset dan inovasi. Kalau yang inovasi mungkin lebih kepada internal di pemerintah daerah, bagaimana kita mengembangkan ekosistem inovasi, mendorong inovasi, budaya inovasi di perangkat daerah. Nah, tetapi untuk yang riset emang ini lebih luas ya ke masyarakat, ke perguruan tinggi, ke lembaga riset seluruhnya termasuk juga yang baik itu yang mengajukan untuk surat keterangan penelitian maupun pengabdian masyarakat seperti KKN dan lain-lain. Nah, di sini Bapak Ibu semua ada beberapa fitur ya yang nanti mungkin akan dijelaskan secara teknis. Pada intinya, tujuan utamanya Bapak Ibu ketika akan melaksanakan riset ataupun pengabdian masyarakat tidak perlu untuk pengajuan surat keterangan penelitiannya gitu ya, itu tidak perlu datang langsung, cukup mengakses saja melalui tautan inspirasi Sukabumi sukabumikab.go.id. Kemudian nanti di sana bagi misalnya mahasiswa ataupun dosen, baik itu tim maupun pribadi, bisa register terlebih dahulu melalui akun Gmail, kemudian mengajukan melalui aplikasi tersebut dengan mengupload seperti proposal misalnya surat dari kampus gitu ya untuk pengantar dan juga beberapa data pribadi seperti itu. Nanti setelah setelah Bapak Ibu mengupload tersebut, nanti si usulan surat keterangan penelitiannya ataupun kegiatan pengabdian masyarakat akan langsung masuk ke kami ke Baperida. Nah, di Baperida nanti usulan tersebut akan kita lihat apakah misalnya sesuai, kemudian juga dari persyaratan, kemudian juga dari terkait dengan apa namanya kebutuhan di daerah dan lain-lain. Nah, ini akan kalau sudah disetujui akan dilanjutkan melalui aplikasi juga ke Kesbangpol. Nah, dari Badan Kesbangpol, ketika sudah di-approve oleh Bapperida, kemudian Kesbangpol akan melihat juga secara kelengkapan ya administrasi apakah sudah lengkap atau tidak gitu ya. Ketika sudah, nanti Kesbangpol akan selanjutnya akan mencetak Bapak Ibu, mencetak surat keterangan penelitian tersebut, nah, dan akan mengupload langsung dalam aplikasi ya. Surat keterangannya setelah dibuat, dicetak, diupload dalam aplikasi. Nah, kemudian setelah Kesbangpol mengupload dalam aplikasi, surat keterangan tersebut akan dikirimkan lagi melalui aplikasi tersebut ke Bapperida dan akan langsung dikirimkan ke pengusul.
Sehingga Bapak Ibu bisa langsung download dalam aplikasi ketika surat keterangan penelitian tersebut sudah selesai seperti itu ya. Di samping itu, surat keterangan penelitian tersebut juga akan dikirimkan ke perangkat daerah terkait. Misalnya nih, contohnya ada usulan penelitian terkait dengan pertanian misalnya gitu ya. Nanti selain ke Kesbang ke pengusul, nanti surat keterangan penelitian yang sudah selesai akan ada notifikasi juga di akunnya Dinas Pertanian. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu ataupun peneliti yang akan penelitian ke Dinas Pertanian tersebut sudah nyambung ketika datang ke Dinas Pertanian misalnya meminta data ataupun mau wawancara dan lain-lain, mereka sudah tahu, oh ini sudah ada sebelumnya notifikasi dalam aplikasi terkait dengan rencana kegiatan penelitian dari kampus mana misalnya atau lembaga penelitian yang mana. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi ada ya kita harapkan ini akan memudahkan Bapak Ibu terkait dengan surat keterangan penelitian. Kemudian yang kedua, fitur dalam apa nama dalam aplikasi ini juga nanti si pengusul ataupun peneliti itu diharapkan ya mengupload hasil dari kegiatan penelitiannya. Itu tapi tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah terkait dengan hak cipta gitu ya ataupun publikasi ya yang yang tidak bertentangan dengan publikasi ilmiah dan lain-lain karena memang ini ada ketentuannya. Mangga yang bisa diupload laporannya misalnya seperti laporan kegiatan KKN gitu ataupun skripsinya ataupun tesisnya, disertasi misalnya gitu ya atau apapun yang memang tidak bertentangan dengan tadi kaidah-kaidah hak cipta dan juga terkait publikasi karya ilmiah itu diupload dalam aplikasi ini gitu. Nah, setelah selesai penelitiannya, sehingga Bapak Ibu aplikasi ini juga bisa menjadi media belajar kita bersama gitu ya. Nanti mungkin peneliti yang lain ya, yang dari kampus lain ataupun dari kampus yang sama, yang butuh topik yang sama ataupun akan meneliti terkait dengan topik tertentu di Kabupaten Sukabumi juga bisa melihat gitu ya di situ hasil-hasil riset apa saja yang sudah ataupun yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi. Nah, yang kedua, tujuannya juga bagi kami di pemerintah daerah dengan adanya hal tersebut bisa memudahkan kita untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil riset ataupun kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah Bapak Ibu laksanakan di Kabupaten Sukabumi untuk menjadi bahan kebijakan di kita, Bapak Ibu. Tentunya ini akan meningkatkan dampak gitu ya, dampak dari kegiatan riset atau pengabdian masyarakat yang setelah Bapak Ibu lakukan di Kabupaten Sukabumi. Misalnya Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan riset terkait dengan kebencanaan ataupun terkait dengan sosial, misalnya kesehatan. Oh, kita bisa rekomendasikan ke Dinas Kesehatan misalnya, oh ini ada riset-riset terkait dengan kesehatan yang mereka bisa jadikan acuan untuk pengambilan kebijakan. Nah, hal itu yang akan kita dorong Bapak Ibu dengan pemanfaatan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu semua peneliti masyarakat juga termasuk juga oleh perangkat daerah tadi ya yang akan memanfaatkan itu. Kemudian Bapak Ibu ada fitur lain juga yang terkait dengan LPPM ataupun Bapak Ibu yang berada di lembaga atau direktorat riset ya di kampus masing-masing, yaitu Bapak Ibu misalnya kalau ada yang lembaganya dalam bentuk LPPM ataupun Direktorat Riset Inovasi gitu ya, Bapak Ibu bisa memantau misalnya gini, contoh misalnya saya contohkan di kampus di Universitas Muhammadiyah Sukabumi misalnya gitu ya. Ada pengusulan surat keterangan penelitian dari mahasiswa S1-nya misalnya. Nah, nanti LPPM-nya bisa memantau, Bapak Ibu, bisa memantau, oh ini ada usulan surat keterangan penelitian yang sudah selesai. Kemudian juga ketika misalnya si mahasiswa tersebut sudah selesai risetnya, sudah skripsinya sudah jadi misalnya, itu bisa melihat juga, oh apakah sudah laporannya sudah diupload atau belum gitu ya. Jadi nanti ada akun yang akan diberikan khusus untuk LPPM ataupun Direktorat Riset dan Inovasi di masing-masing perguruan tinggi yang bisa memantau usulan riset atau pelaporan riset ataupun kegiatan pengabdian masyarakat di masing-masing kampus tersebut. Baik itu dari tim peneliti, dosen, mahasiswa gitu ya. Itu bisa dilihat juga. Ya, itu nanti mungkin akan diberikan akunnya, nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Bu Samirah ya, nanti akan ditampilkan atau dipaparkan.
Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini semua kami lakukan, kami dorong untuk memudahkan pelayanan kepada Bapak Ibu semua. Sebetulnya dari awal tahun lalu ya, ini coba kita kembangkan, namun memang masih banyak perbaikan, pengembangan kemarin, baru sekarang kita coba akan sosialisasikan dan mudah-mudahan tahun ini kita bisa dorong bahkan untuk yang misalnya masih ada lembaga riset yang ingin mengajukan suatu keterangan penelitian datang ke Kesbang itu semua diarahkan menggunakan aplikasi ini. Tahun setiap tahun itu Bapak Ibu memang banyak sekali ya Pak Anang ya ke Kesbang dalam pengajuan surat keterangan penelitian atau SKP ataupun magang gitu ataupun KKN itu sampai 940 biasanya rata sampai ya sekitar 1000-an gitu ya Pak. Itu sangat banyak jadi memang ini tentunya mudah-mudahan bisa meningkatkan pelayanan kami kepada Bapak Ibu semua. Itu sebagai pengantar saja Bapak Ibu. Jadi, oh ya satu lagi izin Bapak Ibu, selain tadi hasil laporan, hasil riset, kami juga mencoba nanti memudahkan untuk kebutuhan data-data sekunder ya, untuk kebutuhan riset Bapak Ibu dalam pelaksanaan riset di Kabupaten Sukabumi. Kita akan coba kompilir misalnya data-data sekunder yang sifatnya umum, yang memang ataupun data sektoral gitu ya, yang sudah ada di kita bisa kita upload dalam dokumen dalam aplikasi ini sehingga Bapak Ibu bisa manfaatkan. Jadi misalnya untuk penyusunan proposal gitu ya, baik itu mahasiswa maupun dosen yang membutuhkan data-data gambaran umum wilayah, kemudian data-data sektoral yang sifatnya sekunder, itu bisa lebih dulu didapatkan. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa memudahkan nih datanya lebih valid, up to date gitu ya, dan tidak perlu datang dulu ke Sukabumi misalnya untuk penyusunan proposal saja. Nah, itu yang coba kita dorong di dalam aplikasi ini. Bapak Ibu izin mungkin seperti itu sebagai sebagai pendahuluan, sebagai gambaran awal gitu ya terkait dengan penggunaan aplikasi ini. Eh, ter, eh, apa namanya saya sampaikan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, buat kita semua ya, dan bisa memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan riset maupun pengabdian masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Untuk selanjutnya saya persilahkan, mohon berkenan Pak Bu Samirah untuk menyampaikan secara teknis ya, baik itu alur aplikasi, kemudian cara penggunaan, kemudian juga akun-akun nanti mungkin yang dibuatkan untuk masing-masing kampus ya tadi ya untuk pemantauan maupun pengusulan. Tapi untuk yang peneliti secara individu, misalnya kayak mahasiswa atau dosen secara individu, itu bisa membuat akun sendiri dengan dalam menu registrasi ya, Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya persilakan ke Bu Samirah. Mangga Bu. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali sepertinya bisa bertatap muka melalui Zoom pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih pada Bapak Rida yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi terkait pendigitalisasian untuk riset. Suatu kehormatan juga bagi saya dapat berbagi mengenai platform inspirasi bersama rekan-rekan hebat di sini. Khususnya pada para ketua LPPM atau P3M atau lembaga riset dan Bapak Ibu dosen peneliti dari berbagai perguruan tinggi. Bapak Ibu sekalian, tadi untuk pengantar sudah disampaikan oleh Pak Adi terkait dengan gambaran secara umum platform inspirasi ini. Jadi memang riset itu kan kita tidak boleh berhenti meski dalam ruang digital. Jadi aplikasi ini memang hadir untuk memastikan proses administrasi Bapak Ibu diharapkan menjadi jauh lebih mudah, fleksibel, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu kapanpun dan dimanapun. Untuk itu izin share screen Bapak Ibu terkait aplikasi.
Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, Pak. Langsung aja, Bapak Ibu. Jadi yang akan dijelaskan pada pagi hari ini yaitu terkait dengan inspirasi, yaitu platform riset dan inovasi di Sukabumi. Nah, adapun Bapak Ibu nanti untuk inspirasi ini bisa mengakses di alamat atau URL-nya itu inspirasisukabumi.sukabumicub.go.id. Nah, jadi tadi yang sudah disampaikan Bapak Ibu bahwa di inspirasi ini ada beberapa fitur ya, termasuk juga fitur inovasi daerah. Namun sebelum melanjutkan izin perkenalkan diri dulu Bapak Ibu sekalian. Saya Samira Rahayu, kebetulan untuk saat ini sebagai Kepala P3M di Politeknik Sukabumi dan juga sebagai tim pengembang untuk aplikasi inspirasi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, nah, jadi inspirasi ini tadi seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, itu adalah informasi pengembangan riset dan inovasi Sukabumi. Jadi sebagai wadah kolaborasi digital untuk menciptakan solusi inovatif pembangunan daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di inspirasi ini kita diharapkan bisa sebagai hub penelitian di Kabupaten Sukabumi. Jadi inspirasi ini menyediakan akses untuk akademisi atau peneliti, termasuk Bapak Ibu dosen, mahasiswa gitu ya, termasuk juga lembaga risetnya. Nah, lalu juga pemerintah daerah dan juga masyarakat umum. Nah, jadi fitur yang ada di inspirasi tadi yang sudah disampaikan, pertama ada kelola indeks inovasi daerah. Memang untuk saat ini, untuk indeks inovasi daerah itu difokuskan untuk OPD atau instansi pemerintahan. Dan juga kalau untuk akademisi dan peneliti, itu fiturnya ada pengajuan SKP, yaitu surat keterangan penelitian, dan juga pelaporan penelitian, upload laporan penelitian. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, karena pada hari ini untuk pesertanya dari Bapak Ibu, yaitu dari perguruan tinggi. Nah, makanya di sini untuk ekosistem inspirasi itu pertama kita melibatkan admin Baperida ya, dan juga Kesbangpol. Nanti yang akan terlibat pada pengajuan surat keterangan penelitian. Nah, adapun nanti Bapak Ibu sebagai peneliti atau mahasiswanya dan juga Bapak Ibu yang ada di lembaga riset masing-masing perguruan tinggi juga dapat mengakses aplikasi. Bapak Ibu langsung saja. Jadi di sini tuh untuk inspirasi di sini tuh ada 3 langkah utama. Yang pertama itu ada registrasi dan aktivasi akun, di mana registrasi dan aktivasi akun ini difokuskan untuk peneliti baik dosen atau mahasiswa atau masyarakat umum gitu. Nah, jadi kalau untuk admin lembaga riset, kebetulan Bapak Ibu yang di perguruan tinggi yang ada pada hari ini, kami sudah menginputkan datanya. Namun nanti barangkali biar sinkron, kami akan meminta pengisian apa ya, semacam email dan sebagainya, karena kemarin memang email yang kami gunakan itu adalah email inspirasi. Jadi diharapkan emailnya kenapa harus aktif agar nanti Bapak Ibu juga di lembaga riset bisa mendapatkan notifikasi dari aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh dosen penelitinya. Barangkali Bapak Ibu bisa langsung mencoba. Kita akan coba di registrasi dan aktivasi akun. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk tampilan dari aplikasi inspirasi adalah seperti ini. Inspirasisukabumi.sukabumicub.go.id. Di sini memang ada hitung mundur pengumpulan. Ini memang untuk indeks inovasi daerah. Karena aplikasinya memang disatukan, tidak dipisah.
Jadi barangkali ini untuk para perangkat daerah menginputkan inovasi-inovasinya. Nah, adapun di halaman depannya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid, di halaman depannya Bapak Ibu bisa mengakses informasi, berbagai informasi terkait riset ya, kegiatan-kegiatan riset atau inovasi yang ada di Kabupaten Sukabumi. Nah, Bapak Ibu sekalian, masih di halaman depannya juga, di sini tuh bisa mengakses data riset. Ini tuh sebetulnya tidak hanya riset atau penelitian, tapi Bapak Ibu juga bisa mendapatkan semacam laporan KKN atau skripsi gitu kan, disertasi dan lain sebagainya. Itu di sini. Jadi yang memang diajukan oleh Bapak Ibu dari lembaga riset atau dari perguruan tinggi nanti akan direview dulu oleh Baperida, baru setelah direview itu akan dipublish seperti ini. Jadi seperti ini sudah ada yang menginput dari Universitas Muhammadiyah. Jadi nanti diklik detailnya. Nah, untuk masyarakat umum itu bisa mengakses abstrak maupun deskripsi penelitiannya seperti apa. Namun di sini untuk data riset ini, nah ketika pengguna ingin mendapatkan data-data pendukung atau dokumennya, itu memang diwajibkan memiliki akses. Jadi nanti akan seperti ini, akses baru kalau nanti sudah login, itu baru bisa mendapatkan dokumen yang ada pada laporan tersebut. Jadi seperti itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, secara umum sih di front end-nya seperti ini, di halaman depannya. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu tadi terkait dengan register seperti ini. Jadi sekali lagi, kalau untuk akun lembaga riset itu memang sudah ada di kami, nanti barangkali akan di-sharekan oleh teman-teman dari Baperida. Nah, yang pertama harus diisi terkait akun registrasi ini. Yang pertama ada nama lengkap, terus ada email, ini harus email aktif, terus passwordnya apa. Jadi kita buat sesimpel mungkin seperti ini, kita akan coba, mungkin barangkali Pak Ibu juga bisa namanya registrasi. Jadi email yang masukkan oleh Bapak Ibu itu tidak boleh daftar, termasuk kalaupun Bapak Ibu sebagai LPPM atau P3M, nah ini gunakan email yang berbeda. Jadi karena nanti barangkali email P3M untuk role P3M dan email untuk Bapak Ibu sebagai dosen, nanti hak aksesnya memang sebagai dosen. Jadi di sini kita akan coba. Nah ini masukkan emailnya, saya sudah menyiapkan emailnya, passwordnya bisa dimasukkan. Nah, seperti ini. Nah, nanti setelah berhasil register, Bapak Ibu, itu akan masuk notifikasi langsung ke email Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi nanti ke email yang melakukan register itu akan ada notifikasi termasuk passwordnya apa. Nah, ini kita melakukan aktivasi. Nah, seperti ini. Nah, setelah melakukan aktivasi, Bapak Ibu, jadi di sini ada dua langkah. Yang pertama, aktivasi untuk memastikan bahwa email yang Bapak Ibu masukkan itu sudah betul. Yang kedua, itu aktivasi dari Baperida. Nah, jadi kita coba masukkan dulu email yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika login dan sudah melakukan aktivasi, nanti sistem akan meminta untuk melengkapi biodata. Jadi seperti ini tampilannya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu terus muncul notifikasi
diminta melengkapi biodata, berarti ada biodata Bapak Ibu yang masih kurang gitu. Dan juga di sini ada tampilannya menunggu validasi. Karena nanti Baperida akan memvalidasi dulu, mereview dulu biodata Bapak Ibu. Kalau misalnya oke, baru akan divalidasi oleh Baperida. Jadi Bapak Ibu lengkapi di sini. Nah, ketika melengkapi Bapak Ibu sekalian, nanti yang harus diisi adalah nama lengkap, nomor induknya, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat lengkap. Nah, lalu di sini terkait dengan instansi, nanti ada dua Bapak Ibu, misalkan kita, dikirain sudah terdaftar gitu misalnya. Lalu kita cari nih nama kampusnya misalkan. Nah, ternyata nggak ada. Nah, berarti Bapak Ibu nanti tinggal klik informasi instansi baru gitu. Jadi tinggal dimasukkan informasi instansi baru. Namun kalau memang namanya sudah ada, itu memang tidak bisa gitu. Jadi memang ternyata sudah ada, berarti tidak bisa. Dan juga ketika pengguna memasukkan email untuk instansi, itu kalau emailnya sudah ada tidak bisa, jadi tidak bisa sama, emailnya harus berbeda. Dan Bapak Ibu sekalian, pada saat misalnya pengguna memasukkan data instansi ini, tidak aktif langsung begitu aja, tapi sama-sama memang harus divalidasi atau direview dulu oleh Baperida gitu. Jadi kalau memang nanti ada instansi yang baru. Jadi Baperida nggak akan bisa mengaktifasi pengguna baru tersebut kalau lembaga risetnya memang belum diaktifkan. Jadi contohnya seperti ini, misalnya sudah terdaftar, lalu kita isikan. Ini mungkin saya mengisi langsung aja, ini sebagai contoh. Lalu misalkan sudah terdaftar, seperti ini Bapak Ibu. Nah, misalnya lalu nomor telepon peneliti, kategorinya sebagai apa gitu kan. Misalnya sebagai dosen, tujuannya untuk apa misalnya. Nah, ini lalu mengisi deskripsi singkat. Selengkap-lengkapnya agar nanti pada saat direview oleh Baperida ini oke gitu, bisa sesuai. Nah, nanti disimpan. Nah, akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini menunggu validasi, nanti akan ada notifikasi ke teman-teman di Baperida seperti ini. Nanti seperti ini, jadi tampilan di Baperida nanti akan seperti ini. Lalu nanti teman-teman di Baperida akan mereview tadi. Nah, kalau misalkan memang lembaga risetnya itu tadi baru, belum ada, itu pasti di sini tuh akan ada review lembaga riset dulu. Harus diaktifasi dulu oleh Baperida. Karena ini memang sudah ada, berarti ini langsung divalidasi. Nah, ketika selesai divalidasi, nanti user akan kembali menerima notifikasi. Bapak Ibu. Sebentar, ini. Nah, akan kembali menerima notifikasi seperti ini. Nah, ini validasi akun berhasil. Jadi seperti ini. Nah, jadi berarti kalau udah ada notifikasi, pengguna sudah bisa mengakses aplikasi. Jadi seperti ini nanti tampilannya. Nah, untuk pengguna sebagai peneliti, baik akademisi atau yang lainnya, nanti akan ada dua seperti ini. Nah, untuk laporan penelitian ini sebetulnya kalaupun diakses itu akan menuju ke sini, ke halaman tadi yang depan.
Dan ini nah bisa mengunduh gitu. Bisa mengunduh atau mendownload laporan atau tautan eksternal yang diupload oleh kampus-kampus yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, adapun sebentar. Adapun seperti ini, kalaupun untuk memanage surat keterangan penelitian dan juga upload laporan, itu Bapak Ibu nanti bisa akses ke sini. Nah, ini adalah tampilan dari pengajuan surat keterangan penelitian dan pelaporan penelitian, Bapak Ibu. Nah, jadi proses registrasinya seperti tadi ya, sekali lagi ada 2 tahap. Tahap yang pertama itu adalah aktivasi email dan tahap yang kedua validasi dari Baperida. Barangkali untuk registrasi seperti itu, Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silahkan. Cukup jelas. Oke, kalau cukup jelas, izin saya untuk melanjutkan kembali. Jadi ini adalah akun sekali lagi sebagai dosen, dan kalau kita lihat tampilan dari akun sebagai LPPM, contohnya ini saya gunakan contoh yang sudah ada seperti ini. Nah, kalau LPPM, nanti perbedaannya apa? Perbedaannya kalau LPPM dia bisa mengelola data pengajuan maupun pelaporan penelitian dari dosen atau mahasiswa yang ada di perguruan tingginya. Sehingga contoh di sini ini contoh, jadi ada juga daftar peneliti dari lembaga tersebut. Nanti ada di sini pengajuan yang diajukan oleh penelitinya juga nanti bisa dikelola oleh LPPM-nya, Bapak Ibu. Kalau gitu saya lanjutkan. Nah, untuk peneliti atau LPPM sendiri itu bisa mengajukan surat keterangan penelitian. Jadi seperti ini. Karena ini baru, belum. Nah, surat keterangan penelitiannya, Bapak Ibu, nanti ada informasi yang harus Bapak Ibu isi gitu. Nah, untuk pengusul di sini adalah hanya pengusul akun pengusulnya aja. Jadi boleh LPPM nanti barangkali pengusulnya ada LPPM misalkan Universitas Muhammadiyah. Nah, namun nanti bisa aja yang diusulkannya nama dosen atau mahasiswa yang lain. Jadi bisa sama yang bersangkutan atau bisa sama oleh lembaga penelitiannya, lembaga risetnya. Nah, lalu ada topik penelitian. Ini topik-topik penelitian yang bisa Bapak Ibu pilih. Ini contohnya seperti ini. Tanggalnya bisa backdate, nomor surat pengantarnya. Ini biar nanti saya gampang menghapus, saya isi tes saja. Nah, lalu Bapak Ibu juga di sini tadi yang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, untuk surat keterangan penelitian ini ada OPD mana aja yang terkait gitu. Misalnya ada pendidikan, dinas pendidikan, misalnya sama dinas kesehatan. Jadi bisa lebih dari satu OPD, Bapak Ibu. Nah, lalu judul penelitiannya apa? Ini saya contoh seperti ini, Bapak Ibu. Tujuannya, jadi atau masalah penelitiannya, barangkali izin saya ngisinya sampel saja, lalu deskripsi rencananya misalnya. Contoh juga saya isinya sampel aja, seperti ini. Nah, lalu Bapak Ibu, karena ini kan surat pengajuan keterangan penelitian, ada dokumen-dokumen persyaratan yang wajib Bapak Ibu isi gitu. Ada fotokopi KTP di sini, ada pas fotonya, ada surat pengantarnya, ada surat pernyataannya gitu kan. Ada juga proposal penelitiannya. Jadi di
diinputkan seperti ini. Misalkan ini contoh. Ini sebetulnya bisa juga dalam bentuk gambar, image, PDF gitu kan. Bu Samira izin untuk Iya Pak? surat pernyataan, ini surat pernyataan itu Bapak Ibu harus dibuat sendiri ya. Nah, ini ada link yang bisa, ada template yang bisa diakses nih di sini nih. Oh ini ya Pak. Nah, itu. Nanti tinggal di copy, itu ada template-nya dari Kesbangpol, sehingga Bapak Ibu tinggal ngisi data diri gitu ya, pakai materai, tanda tangan, diuploadkan lagi di situ. Kalau yang lain kan udah biasa ya, kayak surat pengantar gitu-gitu ya. Yang ini surat pernyataan itu format dari Kesbangpol. Terima kasih. Oke, baik Pak. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Jadi di sini untuk format pernyataannya bisa diunduh seperti ini, lalu nanti disimpan. Nah, kalau sudah nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti di sini tuh statusnya adalah masih draft ya, statusnya masih draft. Jadi kalau masih draft nanti pengguna bisa menghapus atau mengedit gitu. Nah, kalau misalkan sudah fix, baru nanti pengguna mengajukan seperti ini. Mengajukan. Nah, dengan mengajukan berarti nanti statusnya akan jadi pengajuan, itu datanya baru bisa diproses oleh Baperida, Bapak Ibu. Diproses oleh Baperida seperti ini. Nah, jadi nanti di Baperida akan ada di dashboard maupun di halaman SKP-nya itu akan ada data pengajuan SKP yang belum diproses. Nanti Baperida bisa mereview seperti ini, Bapak Ibu. Bisa mendownload juga untuk file yang di-attach. Nah, lalu setelah itu eh, Baperida misalkan nanti itu akan ada dua kemungkinan dari Baperida. Kalau memang masih belum eh, lengkap, itu nanti akan minta direvisi. Tapi kalau dirasa sudah lengkap, itu akan diteruskan ke Kesbangpol seperti ini. Di misalnya data sudah lengkap seperti ini, nanti Itunya dikirimkan. statusnya tuh Bu, itu barusan revisi. Oh iya, misalkan kalau revisi nanti berarti akan kembali lagi Pak, kalau revisi. Nah, seperti ini Pak, kalau revisi. Jadi tidak akan nyampe ke Kesbangpol. Nanti kalau udah diedit-edit-edit, itu bisa diajukan kembali. Namun bisa dilihat nanti seperti ini. Jadi kapan membuat, mengajukan, ada responnya kapan gitu kan. Nah, nanti kembali lagi ke sini. Nah, kita berikan lagi komentar, diteruskan ke Kesbangpol, data sudah sesuai. Nah, nanti seperti ini, kirim. Nah, nanti berarti kalau sudah diteruskan ke Kesbangpol, berarti sekarang statusnya adalah sedang direview oleh Kesbangpol, Bapak Ibu. Sedang direview oleh Kesbangpol dan sekarang Kesbangpol bisa melihat juga. Nah, ini saya contoh admin dari Kesbangpol. Seperti ini. Nah, untuk Kesbangpol nanti akan ada notifikasi, ada dokumen yang harus direview seperti ini. Nah, nanti sama statusnya review Kesbangpol, lalu misalkan Kesbangpol memberikan komentar, bisa attach file juga, eh, misalnya sudah bisa dilakukan penelitian. Nah, seperti ini.
Bapak Ibu sama dari Kesbangpol itu jadi hanya memberikan rekomendasi ke admin Baperida. Apakah ini harus direvisi? Jadi nanti dari Kesbangpol ke Baperida ini hanya rekomendasi. Nanti sebetulnya yang approve nanti akan ada akun di Baperida. Jadi di sini Kesbangpol misalnya disetujui dan juga OPD-nya juga ada tampil di sini. Lalu juga bisa attach file juga misalnya. Ya, lalu Itu kirim izin Bu, balasan. itu Ya, Pak. attach file yang barusan yang cash Bangpol itu adalah hasil dari SKP yang sudah dicetak ya. Nanti SKP yang sudah dicetak Ya, oleh cash betul. Bangpol, kemudian di attach dimasukkan ke situ, gitu. Ya, jadi nanti dari Kesbangpol, jadi nanti surat keterangannya dari Kesbangpol ya, Pak ya. Betul, betul Bu. Oke. Nah, jadi ini dari Kesbangpol sudah Bapak Ibu itu tidak langsung ke pengguna, tapi akan kembali lagi ke admin Baperida, Bapak Ibu. Jadi ke admin Baperida nanti ada notifikasi kembali, misalnya dan user pengguna maupun lembaga riset itu bisa memonitoring sudah sampai mana untuk apa namanya progres pengajuannya. Nanti seperti ini, misalnya contoh kita attach file. Nah, nanti ketika berhasil, filenya ini berhasil, Bapak Ibu, sebetulnya email juga bisa diambil di email juga untuk data-datanya. Jadi ada notifikasi ke email. Nah, seperti ini. Pengajuan ini udah disetujui gitu. Nah, terus untuk akun pengguna seperti ini tadi yang mengajukan ini sudah disetujui. Ada juga di sini log datanya. Selain itu juga Bapak Ibu untuk akun misalnya akun P3M-nya atau lembaga risetnya itu juga bisa mengakses laporan yang tadi. Nah, seperti ini. Dan juga ketika statusnya selesai, itu terkirim juga ke email lembaganya. Jadi ada dua, disesekkan gitu ke email lembaganya. Jadi nanti akan seperti ini. Nah, ini contohnya Bapak Ibu yang barusan. Nah, seperti ini. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk lembaga riset, itu ketika SKP atau surat keterangan penelitiannya itu udah selesai statusnya, nah tapi belum melaporkan, itu nanti akan ada di sini, akan ada di dashboard depan gitu. Jadi kayak ada statusnya itu belum lapor. Jadi belum melaporkan laporannya, belum upload laporannya gitu. Nah, jadi baik di peneliti yang mengajukan atau di lembaga risetnya itu akan ada notifikasi seperti ini. Nah, untuk itu misalnya nih mahasiswa tuh mau membuat skripsi. Nah, kalau udah selesai surat keterangannya didapat, nanti misalkan mengerjakan skripsinya udah selesai itu bisa dilaporkan Bapak Ibu di menu pelaporan penelitian. Dan itu bisa dilakukan oleh mahasiswanya sendiri atau dosennya sendiri atau oleh lembaga risetnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Barangkali sampai pengajuan SKP ada yang mau didiskusikan? Mangga, Bapak Ibu. Ini ada yang di kolom chat Bu, dari UI Oh nih iya, nanya. sebentar Pak. Ini yang di kolom chat
apakah email yang digunakan dapat diubah setelah pendaftaran akun? Untuk email yang digunakan memang saat ini belum bisa, Ibu. Jadi mungkin next-nya kita bisa melakukan pengembangan untuk perubahan email ini. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Adi di awal, ini kita masih dalam tahap pengembangan ya Pak ya. Jadi masih ada beberapa perubahan fitur dan sebagainya. Tapi insya Allah kalau untuk fitur seperti pengajuan dan sebagainya, itu kita pelan-pelan nanti akan menambahkan fitur-fitur tersebut juga. Bu Terus yang Samirah izin kedua, untuk iya Pak, email karena memang mungkin kan ini akan masuk nyangkutnya ke notifikasi ya. betul. Jadi kalau untuk email yang di waktu registrasi misalnya untuk pribadi ataupun tim gitu ya, tim peneliti ataupun pribadi yang register di awal itu harapannya sih konsisten ya. Jadi tidak berubah karena kan updatean terus terkait dengan proses pengusulan. Itu kan masuknya ada notifikasi ke email gitu ya. Kemudian juga kalau email yang LPPM nanti juga email resmi ya Bapak Ibu diharapkan karena tadi juga bisa mantau gitu ya. Nah, untuk perguruan tinggi yang lembaga risetnya itu ataupun direktorat riset, inovasi pengabdian masyarakat itu terpisah, kami merekomendasikan untuk membuat masing-masing ya. Misalnya kayak UI itu kan ada tiga ya, ada Pengmas satu, ada pendanaan riset, ada juga dari RBT ya, riset berdampak tinggi. Itu mungkin mungkin bisa tiga-tiganya tuh bikin akun. Soalnya tadi emailnya akan beda-beda tuh. Kecuali kalau misalnya mau disepakati juga boleh, misalnya satu boleh, tapi khawatir nanti adminnya kan terpisah, itu mungkin bisa dibikin tiga akun yang terpisah. Nah, kemudian juga seperti IPB juga sama ya, itu antara Direktorat Riset Inovasi sama Pengmasnya kan beda tuh. Nah, itu mungkin bisa akun yang terpisah gitu. Kalau Pengmas nanti usulan terkait dengan surat keterangan KKN ataupun pengabdian masyarakat. Kalau yang riset terkait dengan riset misalnya kayak gitu. Itu mungkin buat tambahan dikit. Oke, baik Pak, terima kasih. Terus yang ini berapa lama estimasi waktu verifikasi akun? Barangkali Bapak langsung aja bisa dijelaskan Pak untuk Siap. lama. Oke, terima kasih banyak Bu Samira. Jadi Bapak Ibu, jadi sekarang karena kami pun Bapak Ibu ketika mengusulkan akun gitu ya, langsung eh, dari hari ini gitu ya ke depan, ini udah selesai pengembangan untuk yang fitur yang ini. Insya Allah ada notifikasi langsung ke kami sehingga kami bisa langsung verifikasi akun. Jadi kita akan update terus gitu ya. Mudah-mudahan tidak lama. Jadi ketika ada notifikasi ke kami itu yang penting Bapak Ibu yang paling penting adalah supaya cepat dilengkapi biodata yang tadinya tuh ya. Biodata tadi terkait dengan data diri kemudian juga apa namanya yang tadi disampaikan oleh Bu Samirah ya. Kalau itu udah lengkap itu akan segera kami aktifasi akunnya, diverifikasi dan diaktifasi sehingga bisa langsung segera dibuatkan. Termasuk juga pengusulan ini SKP ya. Nanti dari PKS Bangpol juga mohon masukan ya. Kalau kami sih berharap ini dengan adanya aplikasi ini pengusulan SKP itu bisa cepat Bapak Ibu gitu ya. Ketika verifikasi akun selesai, Bapak Ibu bisa pengusulan surat keterangan penelitiannya. Kalau lengkap memang tidak ada yang tertinggal gitu ya, termasuk surat pernyataan udah lengkap semua, data diri sudah lengkap semua. Nah, nanti kami dan Kesbangpol mudah-mudahan bisa mengaksesnya ataupun memproses ya suratnya bisa secepat mungkin. Sehingga Bapak Ibu bisa lihatlah nanti ya harapan kami seperti itu gitu ya. Gitu mungkin Bu Samira. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi insya Allah secepatnya ya Pak ya, Iya. Oh ya diusahakan Bu pasti Samira, akan mungkin secepatnya. dari Kesbangpol ada masukan untuk terkait dengan SKP. Kira-kira kalau misalnya lengkap, bisa berapa lama Pak Anang? Kalau sudah lengkap, asumsi kita ini normal ya, maksudnya semua persyaratan sudah terpenuhi gitu ya, lengkap lah gitu. Di proses di Kesbangpol berapa lama Pak Anang? Kalau lengkap itu kalau kami terima sebelum jam 2 itu one day service ya, satu Oh hari mantap, selesai. bisa ya. Kalau sebelum jam 2 ya Iya terimanya. siap. TTE kan Pak Anang ya? Ya RTT Pak kami ya TTE sudah ya. RTT. Wah Kalaupun TTE. dalam Ya, TTE mah bisa cepet ya Pak Anang.
Ya, tapi dalam aturannya sih 1 sampai 5 hari ya. Oh ya, Nah, ya cuman kami kita kalau lengkap, upayakan kalau lengkap sehari ya Pak Anang ya, mudah-mudahan ya. ya kami terima sebelum jam 2 itu. Ah, siap. Tuh Bapak Ibu, jadi emang kita berkomitmen ya Pak Anang untuk memperbaiki Ya, layanan, mudah-mudahan dengan demikian bisa mempermudah dan juga mempercepat layanan kami terkait dengan ini. Lanjut Bangga, Bu Samira. Terima kasih Pak Anang. Oke, Pak, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan yang nomor 3, di sini peran akun LPPM hanya sebatas dapat mengetahui pengusul dari universitasnya atau ada tahap yang harus dilakukan. Bapak Ibu, untuk peran akun LPPM ini tidak ada tahapan-tahapan lain yang harus dilakukan. Jadi fitur dari LPPM itu ada selain juga bisa melihat ada siapa aja sih peneliti yang dari uh, kampus kita atau perguruan tinggi kita, juga bisa melihat aktivitas dari pengajuan surat keterangan penelitian, dan juga ini pelaporan penelitiannya. Nah, selain itu juga untuk LPPM Bapak Ibu bisa mengajukan surat keterangan penelitian atau mengupload laporan penelitian Bapak Ibu. Nah, jadi si laporan penelitiannya ini juga Bapak Ibu tidak harus ngambil dari pengajuan surat keterangan penelitian sebelumnya. Jadi Bapak Ibu bisa misalkan pernah ada beberapa laporan gitu kan yang eh, lokasinya di Sukabumi, itu mau diupload nih laporannya, itu bisa. Jadi tidak harus terhubung ke SKP sebelumnya. Namun SKP yang diajukan mulai saat ini, jika sudah selesai, itu Bapak Ibu wajib mengupload pelaporannya. Seperti itu barangkali. Izin tambahan Bu Samira terkait dengan Ya ini Pak, mangga. akun LPPM ataupun lembaga Direktorat Riset atau Inovasi Pengabdian Masyarakat di setiap kampus, Bapak Ibu. Kami kan setiap tahun, insya Allah kita akan coba konsisten ya, seperti tahun kemarin kita adakan forum Jemari ya Bapak Ibu di akhir tahun, itu berupa apresiasi, kemudian juga ada diseminasi hasil riset pengabdian masyarakat untuk kampus-kampus perguruan tinggi yang sudah kerjasama dengan kita, yang berperan aktif lah ya dalam pembangunan Kabupaten Sukabumi. Nah, ini menjadi salah satu bahan juga penilaian kami terkait dengan kepatuhan terhadap pelaporan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian juga seberapa banyak dan juga bagaimana rekomendasi hasil-hasil riset yang sudah disampaikan ke dalam aplikasi ini yang bisa kita manfaatkan. Sehingga ke depan tentunya apa yang Bapak Ibu upload gitu ya, laporan-laporan hasil penelitian, pengabdian masyarakat itu menjadi bahan untuk apresiasi di forum Jemari yang biasa kita lakukan di akhir tahun seperti itu. Nah, adanya fitur Bapak Ibu bisa memantau di LPPM itu misalnya pengusulan surat keterangan penelitian dari mahasiswa ataupun dosen, kami berharap hal ini bisa menjadikan bisa membantu kami untuk mengingatkan. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa mengingatkan ke dosennya ataupun ke mahasiswanya di setiap perguruan tinggi yang misalnya sudah selesai tapi belum melaporkan, itu mengingatkan untuk segera melaporkan sehingga di akun LPPM-nya bisa hijau semua tuh kalau sudah melaporkannya, tidak kuning kalau belum melaporkan, kan seperti itu. Nah, kayak arahnya ke sana sih, harapannya seperti itu Pak Ibu. Oke, Dilanjut mungkin Bu baik Pak. Samira. Ada lagi Ya Pak, tambahan kayaknya ada lagi pertanyaan tuh di kolom iya chat. Pak, izin saya membacakan di sini hanya saran untuk pengembangan sistem ke depannya, langkah baiknya di sistem juga ditambahkan menu untuk informasi pendanaan penelitian yang bisa diakses oleh semua pihak, khususnya perguruan tinggi, baik itu informasi pendanaan dari perguruan tinggi, pemerintah pusat maupun CSR. Jadi itu masukan Pak, insya Allah akan di collecting ya Pak ya, ke depannya nanti bisa seperti itu. Barangkali tanggapannya dari Pak Kabid, Mangga. Siap, Bu. Terima kasih Pak Dudi ya dari Nusa Putra. Atur nuhun Pak. Insya Allah Pak, untuk kayak kalau misalnya terkait dengan informasi-informasi pendanaan ya, kalau dari kita coba akan collecting, dikumpulkan misalnya ada dari Dikti, Kemendikti, kemudian juga dari luar, termasuk misalnya peluang kolaborasi terkait apa yang kita lakukan, misalnya gini-gini. Kabupaten Sukabumi sedang ada kerjasama nih dengan BRIN, misalnya terkait dengan pengembangan ke arah energi terbarukan misalnya gitu ya. Nanti
kita lagi cari partner perguruan tinggi yang tertarik. Mungkin bisa juga kita share di situ informasinya sehingga nanti Bapak Ibu bisa bergabung juga menjadi dalam kolaborasi tersebut. Itu. Yang kedua juga memang ada juga beberapa bukan pendanaan dari CSR sih biasanya yang ada terkait perusahaan itu adalah perusahaan ada yang membutuhkan riset juga Bapak Ibu. Contoh misalnya ada perusahaan yang membutuhkan riset, kalau perusahaannya terkait tambang, misalnya riset terkait tambang, biasanya menanyakan ke kami, Pak, kami ini harus seperti apa? Nah, nanti mungkin peluang peluang riset tersebut tentu bisa kita share dalam aplikasi itu, sehingga bisa bisa yang memang relevan dengan misalnya apa jurusan yang ada di Bapak Ibu bisa diakses juga. Nanti tapinya itu biasanya pendanaannya langsung dari perusahaan. Tapi bukan dalam bentuk CSR biasanya kalau hal-hal kayak gitu ya. Bisa misalnya untuk teknis operasional perusahaan ataupun seperti social mapping untuk kegiatan pengembangan program-program CSR mereka gitu. Tapi anggarannya sih biasanya anggaran langsung dari perusahaan. Nah, itu juga mungkin nanti kita kita manfaatkan. Yang jelas secara fitur sebetulnya sudah ada di situ ada di fitur pengumuman ya Bu Samirah ya, ada fitur Iya, pengumuman betul. gitu. Nanti kita tinggal di update di situ. Terima kasih banyak Pak Dudi ya masukannya. Insya Allah kita coba optimalkan Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih pada Bapak Ibu. Barangkali kalau ada yang bertanya lagi, boleh di kolom chat atau secara langsung. Kalau gitu izin kembali melanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelumnya pengajuan SKP atau surat keterangan penelitian. Nah, selanjutnya itu terkait dengan pelaporan penelitian. Seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk pelaporan penelitian sendiri, ini tadi yang untuk pelaporan penelitian, nah nanti Bapak Ibu sekalian, itu ada dua jalur Bapak Ibu. Jalur yang pertama itu adalah jalur dari pengajuan surat keterangan penelitian, gitu kan. Lalu jalur yang kedua itu non SKP, jadi langsung gitu. Tadi yang udah disampaikan, misalnya sebelum-sebelumnya tuh udah ada laporan-laporan baik skripsi ataupun laporan KKN atau penelitian yang lokusnya di Kabupaten Sukabumi, itu Bapak Ibu bisa langsung menguploadnya saja. Nah, terus uploadnya itu Bapak Ibu bisa oleh dosen atau mahasiswa yang bersangkutan dan bisa oleh Bapak Ibu sebagai LPPM. Nah, izin di sini saya untuk mendemokan terkait dengan pelaporan penelitian Bapak Ibu. Jadi untuk pelaporan penelitian ini menunya ada di pelaporan penelitian, lalu ada form data Bapak Ibu seperti ini. Nah, ini uh, kalau misalkan mau diambil dari SKP, nanti tinggal di checklist saja. Nah, lalu akan muncul nanti judul dari SKP sebelumnya yang memang belum dilaporkan, Bapak Ibu. Jadi kalau udah dilaporkan, itu tidak akan muncul di sini. Nah, selain yang belum dilaporkan, untuk surat keterangan penelitian ini akan muncul jika yang pertama, kalau Bapak Ibu sebagai LPPM, maka SKP-nya juga akan muncul dari lembaga riset Bapak Ibu gitu. Jadi kalau lembaga riset yang lain itu nggak akan muncul di akun Bapak Ibu. Dan yang kedua, jika Bapak Ibu sebagai dosen atau sebagai mahasiswa, maka laporan SKP yang munculnya hanya laporan SKP Bapak Ibu saja gitu. Jadi nggak akan muncul tuh kalau yang lain. Nah, seperti itu. Nah, misalkan kita ambil seperti ini. Nah, lalu di sini ada jenis laporannya. Bapak Ibu bisa memilih apakah itu laporan KKN, laporan PKL gitu kan, artikel dan lain sebagainya. Di sini Bapak Ibu bisa memilih, misalnya contohnya seperti ini. Lalu ada isu risetnya, Bapak Ibu. Nanti ini akan dilengkapi untuk isu risetnya. Lalu ada abstraknya, Bapak Ibu. Misalnya, ya saya contoh saja seperti ini. Lalu selain itu, Bapak Ibu di sini juga mengupload dokumen yang eh, bisa di-share gitu kan, dan juga link dari Google Drive-nya seperti ini. Dan jangan lupa di bawahnya biar bisa disimpan, jadi di sini perlu di checklist, nanti baru simpan seperti ini. Nah,
Nanti kalau berhasil akan ada tampilannya di kelola laporan riset atau penelitian dan ini statusnya masih draft. Dan Bapak Ibu sekali lagi kalau statusnya masih draft itu bisa diedit, dihapus gitu kan. Kalau nggak jadi ya bisa dihapus. Tapi kalau misalkan merasa ini sudah oke, si pengusul itu memilih aksi ajukan seperti ini. Nah, nanti kalau udah diajukan, nah jika pada fitur sebelumnya yaitu surat keterangan penelitian itu melibatkan Kesbangpol, namun pada pelaporan penelitian itu hanya melibatkan Baperida. Jadi hanya lembaga riset dan Baperida saja. Nah, nanti akan ada notifikasi Bapak Ibu ke Baperida, akan ada notifikasi pelaporan yang belum diproses seperti ini. Nah, sama nanti Baperida akan ada catatan atau evaluasinya seperti apa, seperti ini. Kalau memang ada dokumen yang di-attach dari Baperida, nanti bisa di-attach dan bisa dilihat oleh pengusul. Lalu di sini misalnya disetujui. Nanti setelah disetujui, oke, Bapak Ibu. Nah, di sini statusnya akan disetujui, Bapak Ibu, dikonfirm oleh Baperida. Dan kalau sudah dikonfirm oleh Baperida itu sudah bisa tampil di sini. Sudah bisa tampil di data riset, Bapak Ibu. Seperti ini. Ini contoh yang tadi, Bapak Ibu. Adapun kalau misalkan hanya sebatas laporan, tidak akan ditampilkan di halaman depan, nanti Baperida bisa meng-unpublish gitu. Jadi tetap ada di data, namun uh, si laporannya nanti bisa di-unpublish oleh Baperida. Jadi seperti itu. Kalau di-unpublish berarti nanti tidak bisa, tidak tampil di halaman umum atau di halaman depan. Seperti itu, Bapak Ibu, untuk pelaporan riset atau pelaporan penelitian, barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Oh ya, dan di akun Bapak Ibu, di lembaga riset, itu tidak akan ada muncul lagi nih. Kalau tadi kan ada muncul laporan penelitian yang belum mengumpulkan laporan. Kalau sekarang karena tadi sudah, ini tidak akan muncul datanya. Seperti itu. Barangkali ada Saya yang Bu, mau disampaikan. Iya Pak, Mangga. ya saya Wawan dari Trisakti Bu. Ini Oh iya, untuk apa namanya? Kira-kira kalau apa ini izinnya apa sudah lengkap persyaratannya. Nah kemudian perkiraan surat izin itu terbit berapa lama Bu ya Pak? 3 hari atau seminggu? oke Eh, baik. Iya, Terima kasih Pak Wawan. Barangkali bisa disampaikan kembali oleh Pak Adi, Bapak. iya. Makasih. Pak Wawan tadi disampaikan, insya Allah kita usahakan tadi ya Pak dari Pak Kesbangpol informasinya, kalau pengajuannya itu sebelum jam 2 setiap hari dalam 1 hari tersebut, itu bisa hari tersebut juga langsung keluar Pak. Gitu oh Pak. baik Pak. Ya gitu Pak Wawan. Jadi kita Masih usaha Pak. mudah-mudahan bisa cepat ya. Pak Wawan pernah pernah kemarin ya kita coba ya sekali Iya ya. cepat sekali Pak sehari ya. Siap Pak, mudah-mudahan Pak. Jadi usahakan seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya lewat jam 2 karena mungkin jam di Kesbanknya pelayanannya nanti mungkin bisa hari besoknya ya, maksimal 2 hari ya Pak Anang ya. Oke, Ya. baik Pak. Ya, Eh, ya gitu mungkin Bu Samira. ya, baik. Terima kasih Pak Wawan. Barangkali ada lagi. Jadi insya Allah akan secepatnya dieksekusi ya Pak ya. Iya Bu cepat sekali waktu kemarin. Ya, Alhamdulillah. Oke. Baik Bapak Ibu, barangkali fiturnya jadi ada registrasi, sekali lagi ada pengajuan surat keterangan penelitian dan ada pelaporan penelitian. Jadi
baik pada surat keterangan penelitian maupun pada pelaporan penelitian, Bapak Ibu ada beberapa status seperti draft tadi yang sudah saya sampaikan, ada pengajuan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lupa nih, misalkan selesai menginput, terus statusnya masih draft, oh kenapa nggak ada balasan terus dari Baperida? Berarti memang belum diajukan Bapak Ibu. Jadi perlu dilihat kalau misalkan statusnya pengajuan, nah itu berarti datanya sudah sampai ke Baperida, Bapak Ibu. Nah, lalu nanti uh, dari Baperida, ya baik SKP maupun laporan penelitian, nanti ada dua, ada revisi atau disetujui. Jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Dan setiap tahapan atau indikator status ini nanti bisa kita pantau, Bapak Ibu pantau, juga dipantau oleh LPPM-nya, dan juga ketika selesai nanti ada notifikasi ke emailnya, Bapak Ibu. Nah, adapun tadi Bapak Ibu terkait dengan publikasi atau laporan penelitian, Bapak Ibu sekalian, jadi ini kalau yang statusnya publish dan juga udah disetujui, itu nanti akan dipublikasikan di portal Inspirasi di menu data riset. Nanti Bapak Ibu sekalian atau teman-teman yang lain bisa mengunduh dokumen terkait pelaporan penelitian, tetapi harus memiliki akun terlebih dahulu. Jadi kalau belum memiliki akun itu dokumennya dikunci, jadi pengguna hanya bisa melihat data abstrak saja dan deskripsi seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa beberapa lembaga riset itu sudah dibantu oleh teman-teman dari Baperida untuk diinputkan, namun memang emailnya dan beberapa identitasnya itu kita masih sampel gitu. Jadi kita ngisi dulu nama lembaga risetnya, namun emailnya masih menggunakan email yang inspirasi. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian dari LPPM itu mohon untuk berkenan nanti mengisi identitas LPPM Bapak Ibu, boleh di-scan ininya atau nanti akan di-share di grup inspirasi. Termasuk barangkali ada Bapak Ibu yang dari luar kampus yang tidak ada di grup inspirasi misalnya, itu bisa memasukkan data ini. Jadi ini memang terbuka untuk umum ya Pak ya, lembaganya tidak hanya yang sudah bekerja sama saja. Halo Pak Adi. Oh iya, Jadi untuk lembaga risetnya itu kan atau untuk perguruan tingginya bisa untuk semua betul, ya Pak ya, betul, tidak betul, hanya yang sudah bekerja betul. sama. Ya, untuk umum, jadi Bapak mungkin ada yang belum terdaftar juga, yang belum kerja sama juga bisa. Seperti kemarin ya ada ke Kesbang, mungkin Pak Anang juga nanti kalau misalnya ada lembaga riset yang baru gitu ya, yang biasanya dari swasta ataupun independen itu bisa sekalian mendaftarkan. Walaupun sebetulnya bisa juga pada saat registrasi itu ya, Bu Samirah ya, pada saat Betul Pak. registrasi awal itu bisa juga. Tapi kalau yang ini mungkin sekarang kita lebih utamakan untuk yang Bapak Ibu yang dalam forum ini ya, kita update. Termasuk tadi untuk yang satu kampusnya mungkin lebih dari satu direktorat misalnya gitu ya. Mau bikinnya terpisah karena emailnya terpisah, dipersilahkan, mohon diisi saja. Nanti mungkin akunnya akan kita bagikan ke kontak person. Ini kan di dalam link ini ada kontak personnya ya. Nah, Ada. nanti ada kontak personnya. Jadi nanti akunnya akan kita share ke kontak person tersebut. Nanti bisa diakses oleh masing-masing gitu. Itu mungkin bisa Mira Siap. ya. Jadi diharapkan sih Iya, ini baik. bisa diisi sekarang ya Pak Ibu, mungkin karena tidak terlalu banyak ya pengisiannya, hanya nama lembaga, kemudian juga kontak person, terus emailnya juga. Emailnya mungkin email ini ya, email instansi ya, Iya, betul. masing-masing lembaga gitu ya, sehingga nanti dan aktif karena nanti ada notifikasi juga ke sana. Kemudian logo ya, logo kampus lah gitu boleh. Nah, itu dan juga tadi ya PIC-nya. Kalau misalnya hari ini bisa selesai, bisa diinput semua, nanti kita update dan kita
kirimkan akun lembaganya ke masing-masing PIC tersebut. Gitu Bu Samira. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, dipersilakan untuk mengisi atau nanti kita akan share juga di grup WhatsApp-nya Inspirasi. Uh, Barangkali karena tadi semua fitur sudah dijelaskan Bapak Ibu dan secara keseluruhan fitur umum terkait dengan rubah password, reset password juga ada Bapak Ibu kalau lupa password di halaman login itu ada link lupa password seperti aplikasi pada umumnya nanti Bapak Ibu silahkan bisa mencoba atau mentrial dari aplikasi yang sudah kami kembangkan. Seperti itu barangkali Bapak, kalau memang sudah tidak ada yang didiskusikan lagi dari Bapak Ibu, untuk waktu saya serahkan kembali ke Pak Adi. Dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih banyak Bu Samira atas pemaparannya. Ya, alhamdulillah secara komprehensif sudah disampaikan Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu sekalian, kami mohon juga perkenannya untuk menyebarkan informasi ini ke teman-teman di masing-masing perguruan tinggi ya, Bapak Ibu, misalnya baik itu dosen, mahasiswa, karena ini kita harapkan mempermudah gitu ya pelayanan kita. Jadi ke depan mungkin bisa disebarkan saja nggak apa-apa informasinya sehingga mereka bisa yang memang berminat untuk risetnya terkait dengan skripsi mungkin disertasi ataupun tesisnya di Sukabumi itu bisa mengakses layanan kami dengan mudah. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan penggunaan aplikasi inspirasi ataupun mungkin ke depan harapan atau masukannya gitu terkait dengan ini. Mangga dipersilakan. Pak Anang, ada tambahan Pak Anang dari Kesbangpol? Cukup Pak, Oh, cukup ya. Oke. untuk Terima kasih Pak Anang. sementara. Ya. Ya Pak. Jadi nanti yang masuk ke Kesbangpol pun akan diarahkan ke aplikasi ini ya, Pak Anang ya. Untuk yang Betul misalnya Pak. menghubungi Kesbangpol secara pribadi mungkin akan diarahkan juga ke aplikasi ini sehingga Bapak Ibu kita sama-sama semua bisa ya tadi yang bagi kami sih pemerintah daerah selain meningkatkan layanan harapannya juga dapat mengoptimalkan ya apa namanya hasil dari riset ataupun pengabdian masyarakat ini untuk bahan kebijakan untuk kita di pemerintah daerah. Harapannya seperti itu. Bapak Ibu, jika tidak ada lagi, saya terakhir mungkin mengingatkan selain tadi form data lembaganya diisi, juga form daftar hadirnya juga mohon diisi, Bapak Ibu. Dan mungkin sekali lagi terima kasih banyak. Kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan ataupun disampaikan, kita cukupkan sampai di sini untuk kegiatan hari ini ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan ini semua bisa memberikan kemanfaatan baik bagi diri kita pribadi, lembaga, masyarakat pada umumnya dan menjadi nilai ibadah bagi kita semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, mungkin demikian untuk kegiatan hari ini kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Terima Bapak kasih Ibu. Pak, izin.